Oh iya bener, pagar ini mas. Pagar sini ada belok jalan. Bisa lagi. Ah, lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menyusuri kembali jalur kereta api nonaktif Banjar, Pangandaran hingga Cijulang. Nah, yang di depan ini adalah jembatan kereta api Ciputra Pinggan. Seperti ini ya, kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Rangka jembatan ini sudah mulai berkarat. Jembatan ini hampir sama bentuknya dengan jembatan kereta api CCL yang sudah pernah saya review sebelumnya. Hanya saja rangka besi jembatan Ciputra Pinggan sudah mulai berkarat atau korosi. Kemungkinan terkena air laut dikarenakan letak jembatan ini tidak terlalu jauh dari laut. Jembatan kereta api Ciputra Pinggan saat ini sudah berumur lebih dari 100 tahun. Kurang lebihnya saat ini sudah 104 tahun. Lantaran sudah lama tak digunakan, tentunya jembatan ini juga tidak dirawat. Sehingga kondisinya semakin rusak, apalagi di daerah sini sudah dekat dengan laut. Sayang sekali ya, jalur kereta api Banjar, Pangandaran hingga Cijulang saat ini sudah mati. Seandainya saja jalur ini masih aktif, tentu menjadi salah satu daya tarik wisata. Karena jalur ini memiliki panorama yang sangat indah, mulai dari pegunungan hingga laut. Padahal kereta api salah satu moda transportasi umum yang paling menguntungkan. Selain lebih mudah, juga lebih murah untuk menjangkau tempat-tempat wisata maupun beraktivitas lainnya yang membutuhkan transportasi. Kang, seperti inilah bentuk jembatan kereta api Ciputra Pinggan jika dilihat dari samping. Jembatan kereta api ini melintang di atas sungai Ciputra Pinggan. Terlihat dari sini ya, jembatan ini bagian tengahnya tidak ada pilar. Hanya ada di awal dan di akhir jembatan saja. Jalur kereta api Banjar Cijulang atau kadang-kadang disebut jalur Banci adalah jalur kereta api yang menghubungkan stasiun Banjar yang sekarang masih aktif hingga stasiun Cijulang yang merupakan stasiun terakhir di jalur ini. Jika kita lihat sekilas dari sini, jembatan tersebut masih terlihat utuh dan bagus. Namun jika kita lihat dari dekat, baru terlihat jelas ya, jembatan itu sudah berkarat atau keropos di bagian bawahnya. Jalur kereta api Banjar Cijulang yang terbentang lebih dari 82 km ini dahulu dibangun oleh Stadspoorwegen atau SS, yaitu sebuah perusahaan kereta api di masa kolonial Hindia Belanda. Awalnya jalur kereta api ini dibangun dari Banjar hanya sampai di Kalipucang yang diresmikan penggunaannya pada tahun 1916. Kemudian jalur ini dilanjutkan kembali pembangunannya dengan membuka jalur dari Kalipucang hingga Cijulang yang diresmikan pembukaannya pada tahun 1921. Jembatan kereta api ini dahulu sangat penting peranannya karena untuk menghubungkan kota Banjar, Pangandaran hingga Cijulang. Namun sangat disayangkan ya, jalur ini dinonaktifkan pada tanggal 1 Februari tahun 1982.
Saya akan mencoba melihat jembatan ini dari sebelah sana. Jalur kereta api Banjar, Pangandaran hingga Cijulang termasuk dalam daftar list jalur kereta api yang akan direaktivasi. Semoga saja hal ini dapat terwujud. Mungkin karena sudah cukup lama dinonaktifkan, sebagian besar rel yang berada di jalur ini telah hilang. Bahkan beberapa jembatan juga dijarah dan hanya meninggalkan pondasinya saja. Jalur kereta api ini menghubungkan kota-kota kecamatan di kawasan Ciamis Selatan yang sekarang masuk dalam administrasi Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Suasana di sekitar jembatan Ciputra Pinggan ini sangat sepi sekali, karena lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga. Air di bawah jembatan ini juga tampak berwarna kehijauan dan tenang tanpa arus. Jika dilihat, kemungkinan sungai ini cukup dalam. Pembangunan jalur kereta api di Jawa Barat bagian selatan ini pasti membutuhkan biaya yang sangat besar, karena wilayah Jawa Barat bagian selatan didominasi oleh perbukitan. Tetapi walaupun jalur ini membutuhkan biaya yang sangat mahal, namun pemerintah kolonial Belanda tetap membangun jalur ini. Alasan pemerintah Hindia Belanda membangun jalur ini karena saat itu Jawa Barat bagian selatan terkenal sebagai sentra perkebunan, palawija, kopra, karet, kopi, gina, dan berbagai macam komoditas lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Dan untuk memudahkan proses pengangkutan komoditas itulah maka dibangunlah jalur kereta api ini. Ke arah sana menuju ke Kalipucang, Padaherang, Banjarsari, Batu Lawang hingga Stasiun Banjar yang merupakan titik nol di jalur ini. Dan ke arah sana menuju ke Pangandaran, Parigi hingga Cijulang yang merupakan stasiun terakhir di jalur ini. Terlihat ya, ketinggian railbed atau jalur kereta apinya sudah tidak sejajar lagi dengan jembatannya. Padahal dahulu sejajar. Lemahnya perhatian pemerintah terhadap perkeretaapian pada dekade tahun 1980-an mengakibatkan banyak jalur kereta api yang dimatikan. Terlihat di sini besinya sudah mulai keropos. Di samping termakan usia, juga karena terkena air laut sehingga korosi. Jadi semasa aktifnya dahulu, setelah melewati jembatan ini atau di seberang sebelah sana ya, terdapat sebuah stasiun kecil atau yang disebut halte, yaitu halte Ciputra Pinggan. Namun sangat disayangkan ya, bangunannya saat ini sudah tidak ada. Setelah halte Ciputra Pinggan, terus lanjut melewati sebuah jembatan lagi, yaitu jembatan kereta api Cikidang. Dan setelah itu baru stasiun Pangandaran. Dilanjut lagi halte Cikembulan, Cikalong, Cibenda, stasiun Parigi, dan berakhir di stasiun Cijulang. Ya, beginilah kondisi jembatan kereta api Ciputra Pinggan yang sudah tidak aktif sekitar 38 tahun silam. Akibatnya, jembatan ini hanya menyisakan rangka jembatannya saja. Tapi semua rel beserta bantalannya sudah tidak ada. Entah raib kemana. Jika jalur ini akan direaktivasi atau diaktifkan kembali, kemungkinan besar jembatan ini sudah tidak bisa digunakan lagi.
mengingat keadaannya yang sudah korosi dan harus diganti dengan yang baru. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pangandaran hingga Cijulang. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa ya, share, like, komen, dan subscribe-nya untuk melihat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.